Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Al-ayat surah Allah. Dulu kita sering melantunkan peribahasa banyak jalan menuju Roma. Pada saat orang mencari ilmu ke wilayah Eropa sana, pada saat ilmu pengetahuan banyak dikuasai oleh bangsa kita, termasuk umat Islam, tiba-tiba di dekade tahun 70-an sampai tahun saat ini bahkan peribahasa itu dirubah. Banyak jalan menuju Mekah, sebab banyak umat Islam yang sangat merindukan Baitullah di satu sisi, di sisi lain fasilitas demikian banyak. Sekarang ke Mekah sudah ditutup karena gara-gara Covid dan faktor lainnya, tidak perlu dibahas di sini. Tetapi kita sebagai umat manusia tidak pernah putus asa menghadapi itu, karena sekarang kalimatnya dirubah. Banyak jalan menuju surga. Rasulullah menegaskan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadis ini cukup populer dan sangat hafal kita semua. Penegasan Rasulullah, hendaklah kalian menjadi orang yang selalu berbuat kebajikan, kejujuran, dan kemudian kejujuran membawa kebaikan, kebaikan menjadi jalan yang sangat memudahkan memasuki surga. Pemaknaan surga bisa surga al-mau'udah, tempat kembali nanti, yang hari ini belum bisa kita bayangkan. Ma la 'ain ra'at, tidak ada mata yang bisa memandang. Wala udhun sami'at, tidak ada telinga yang bisa mendengar informasi faktual tentang surga nanti. Wala khatar 'ala qalbi bashar, dan tidak bisa dibayangkan oleh hati nurani saat ini. Sementara yang kita kejar juga adalah surga ghaib mau'udah, tatanan kehidupan di dunia ini. Apakah bisa kita mengejar tatanan kehidupan al-jannah di muka bumi ini? Mari kita lihat. Bagi lingkup keluarga besar kampus UIN Bandung, dari mulai pimpinan tertinggi, rektor sampai tukang sapu, apalagi dosen, para cendekiawan, termasuk mahasiswa di dalamnya,
Kalau kita persingkat al-birru yang ingin kita capai hari ini, kalau kita simpulkan secara sederhana, tidak kurang dari 6 hal yang penting dan patut kita apresiasi. Modal utama kita adalah membangun kesadaran jiwa untuk menjadi manusia yang istiqamah. Karena kalau kita rinci dalam sabda Rasulullah, inna fi kulli sulama sadaqah, dalam seluruh rangka tulang belulang kita ada sedekah. Tasbih sedekah, di situ dijelaskan. Tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, hatta salat 2 rakaat di waktu duha adalah sedekah. Secara logika dalam tubuh kita ini mengalir tugas dan tanggung jawab untuk berbuat kebajikan. Patokan kebajikan itu pertama istiqamah, keajegan. Dalam Al-Imran 13, ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun qa'imatun mustaqimatun thabitatun ala al-haqqi al-'adil wal istiqamah. Demikian para ulama tafsir menjelaskan kata-kata qa'imatun itu. Yang khitab ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab. Artinya di kalangan ahlul kitab ada manusia yang komitmen dan konsisten serta istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Konsistensi ketauhidan ini dalam bahasa khatib, modal utama adalah istiqomah dalam akidah. Karena semakin tinggi derajat keimanan kita, jabatan kita, gelar kita, semakin rongrongannya luar biasa. Dari atas, dari bawah, pinggir, kanan, kiri, untuk menggoda kita, menggoda akidah kita dengan pikiran-pikiran yang hebat saat ini, dengan pikiran-pikiran yang merdeka saat ini. Di celah-celah budaya akademik ada pemikiran-pemikiran yang bisa nyeleneh dan itu bisa menyimpang dari rumus-rumus akidah. Dan tentu saja akidah ini berangkat dari konsep dan pikiran para cendekiawan itu sendiri. Tapi ini mohon dijaga masing-masing, karena masing-masing kita pada dasarnya orang bisa memilih secara merdeka, pribadi. Bagaimana akidah menurut Pak Rektor, bagaimana akidah menurut Wakil Rektor, bagaimana akidah menurut Zainal Abidin, masing-masing sudah punya konsep. Yang kedua, al-birru ini bisa dikembangkan dalam bentuk mudawwamah dalam beribadah. Bukankah hari ini kita khusyuk tawadu menyembah Allah, berduduk simpuh, bahkan nanti ruku dan sujud, di mana sujud itu kata Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam Zuhrul Kamal, bis sujud al-qurbah, dalam sujud itu ada taqarrub kepada Allah. Maka Rasulullah lebih menegaskan lagi, fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa pada saat sujud itu. Silakan Anda baca lagi Adwa'us Sunnah yang ditulis oleh Abdul Majid Al-Haidar sebagai kitab yang relatif baru. Yang ketiga, berakhlak dalam bermuamalah. Manusia makhluk sosial, dalam diri kita ada hak orang lain, pada diri orang lain ada hak-hak kita.
Bagaimana layaknya kita bergaul dengan menggunakan filsafat pantas? Bagaimana komunikasi dosen pada mahasiswa dengan menggunakan filsafat pantas? Layaknya bagaimana? Hubungan mahasiswa kepada dosen bagaimana layaknya? Masuk kampus bagaimana layaknya? Masuk pertokoan bagaimana layaknya? Masuk kantor milik orang lain bagaimana layaknya? Masuk masjid bagaimana kira-kira pantasnya masuk masjid ini? Zaman Covid ini bagaimana sikap kita? Pantas. Sederhana sesungguhnya. Ini filsafat pantas, pengembangan dari bagaimana kita memberikan dan memperlihatkan akhlak mulia dalam bermuamalah. Bukankah kita ini makhluk yang selalu membutuhkan orang lain? Karena kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan bunyi ayat yang sering kita hafal, sering kita dengar dalam Al-Quran surah Al-Alaq. Ketika Allah menurunkan ayat-ayat pertama, di situ ada kalimat khalqal insana min 'alaq, di mana Allah telah menciptakan manusia itu dari alaq, sesuatu yang tergantung. Artinya manusia tidak ada makhluk dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada ketergantungan kepada lain. Ayah tergantung istri, istri tergantung suami, suami istri tergantung anak, anak tergantung suami istri, termasuk kita di kampus ini. Tidak ada orang yang mentang-mentang segalanya aku yang hebat. Semua selalu bermuamalah, dalam muamalah terlihatkan al-akhlak al-karimah. Yang keempat, sebagai cendekiawan dan calon cendekiawan muslim, tentu saja berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah ada batas-batas dan ada kaidah-kaidah yang kita ikuti. Kejujuran, objektivitas, verifikasi menjadi sangat penting, sehingga para cendekiawan tidak mudah terkecoh dengan pikiran-pikiran yang lainnya. Analisis permasalahan harus secara mendalam kita lakukan, karena ini dunianya. Jadi kalau ada dosen masih tertipu oleh glamoritas kehidupan, sementara hasil analisis dia kehidupan seperti itu, terjebak dalam kehidupan yang sesungguhnya berseberangan dengan analisis ilmiah, sungguh ini sangat memalukan. Ternyata banyak di antara dosen atau karyawan yang terjebak dengan kehidupan glamoritas, berakhir pada kesedihan. Ngeri kita kalau sudah ada berita dosen ditangkap misalnya, dikejar-kejar jaksa, diiring-iring polisi, dan seterusnya, karena dia terjebak dengan pemikiran yang sudah mulai menyimpang dari objektivitas yang sesungguhnya. Dan ketika kita berpikir objektif lalu dipesankan oleh pihak lain untuk sengaja menyimpangkan temuan itu, ini juga mengandung bahaya. Inilah berpikir ilmiah. Ayatnya banyak, tidak kurang dari 19 ayat yang berbicara tentang berpikir. Mulai ayat yang sederhana sering kita baca, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh la'allakum tatafakkarun, dan seterusnya. Yang kelima, kita ingin kebaikan ini dikembangkan dalam proses pelayanan, khidam sayyidul qaum khatimuhum. Kemuliaan sebuah komunitas sangat tergantung kepada pelayanan primaknya. Bukankah di kampus ini ada pelayanan? Mari kita kembangkan pelayanan yang prima sebagai wujud dari al-birru yahdi ilal jannah. Yang terakhir, bagaimana kita mengembangkan jiwa
dalam rangka mengembangkan sikap-sikap yang sesungguhnya kita menghindarkan diri dari proyek-proyek dosa dan maksiat, ketahanan diri ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam renungan Jumat hari ini, bahwa seringkali melantunkan doa di akhir doa kita, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah sinar cahaya kehidupan kami. Artinya jika menyimpang dari rumus-rumus yang tadi, tidak mungkin ada wibawa dalam kehidupan kita. Udarlah semangat kita di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Waghfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Berujung pada sikap mental moral, bagaimana kita menjadi terbaik dalam kompetisi kehidupan kita sebagai manusia yang ba'dukum li ba'din adu, makhluk kompetitif. Kita beristighfar untuk target dua hal. Pertama, menyempurnakan nurana, sinar cahaya hidup kita, wibawa kita, harga diri kita, marwah kita. Di satu sisi, di sisi lain target kita adalah mendapat ampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapat jalan menuju surga Allah itu. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa mubala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal fitnati wal ta'un was sada'id wal marid wal qurana wal bihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldan muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wal masyaikh wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa radhikullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha